Pemirsa, nama Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat calon presiden terkuat menurut survei dari sejumlah lembaga. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan perolehan suara Partai Gerindra yang cenderung menurun menurut survei SMRC. Pilpres 2024 masih jauh, namun nama-nama kandidat calon presiden yang akan bertanding sudah mulai mencuat. Nama-nama kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil muncul dalam sejumlah survei. Namun nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi yang teratas. Dalam survei Indo Strategik, Prabowo memimpin dengan 17,5%, mengungguli Anies dan Ganjar. Begitu pula dalam survei indikator politik, Prabowo memimpin dengan 27,8%, jauh di atas Ganjar dan Anies. Sementara dalam survei SMRC, Prabowo dan Ganjar berselisih tipis, baru kemudian disusul Anies Baswedan. Namun dalam survei indeks, Ganjar justru mengungguli Prabowo dengan 17,5%. Unggulnya Prabowo dalam berbagai survei elektabilitas capres ternyata berbanding terbalik dengan perolehan suara Partai Gerindra. Dalam survei SMRC, perolehan suara Gerindra turun dari 13,6% di Maret 2020 menjadi 9,9% di September 2021. Ya, kita lanjutkan lagi dialog bersama Bang Isyarwi, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Bang Pangi, ini kalau tadi saya mengungkapkan atau bertanya kepada Anda ya mengenai bagaimana hubungan ketiga elit politik ini, Mega, Puan dengan Prabowo, yang kita tahu sejauh ini hubungan mereka selalu dekat di pertemuan-pertemuan penting. Ketiganya saling support begitu, baik dari pelantikan Prabowo menjadi Kemenhan dan juga prosesi Megawati mendapat gelar profesor. Nah, apakah ini menjadi sinyal positif tertentu dan memang di balik ini semua Megawati sudah merancangkan untuk anaknya bagaimana arah politik nanti di 2024? Ya begini Mbak, selalu PDIP itu pertama adalah injury time last minute ya. Walaupun kemudian mereka ketua umum atau Ibu Megawati itu sangat hati-hati betul. Makanya ada bahasa yang dibilang oleh Sekjen, saya lihat itu kontemplasi. Kontemplasi yang sebetulnya prosesnya panjang. Tapi lagi-lagi keputusan yang diambil oleh PDIP nanti, apakah nanti Mas Ganjar atau Mbak Puan, itu adalah hasil kontemplasi yang panjang itu di injury time dan di last minute. Nah, ini yang kemudian mungkin bagian dari strategi PDIP supaya Mbak Puannya tetap dipromosikan, Ganjarnya tetap dipromosikan, artinya ruangnya terbuka untuk siapapun, panggung diberikan ke semua kader sehingga tidak jauh-jauh hari, tidak cepat-cepat ojoko susu untuk mendeklarasikan jagoannya gitu. Yang kedua adalah Ibu Megawati ini kan juga sudah terbiasa terlatih untuk tidak mungkin tidak hati-hati gitu untuk memutuskan siapa yang akan menang, siapa yang akan dijagokan di PDIP. Apakah nanti langsung otomatis klik ke Mbak Puan? Saya pikir juga enggak ya, karena begini, kalau misalnya nanti Ibu Megawati berdasarkan, ini kan politik ibarat kain sarung, ini muter-muter kayak kemarin aja. Ketika misalnya tren elektabilitasnya Mbak Puan misalnya nggak ada kenaikan, sentimennya nggak positif ya, antara popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas yang nggak sinergi, nggak sejalan, kemudian bandwagon effect bahwa persepsi publik ya tidak terlalu besar ya, sehingga memang apakah nanti Bu Megawati memaksakan Mbak Puan? Tapi kan nggak juga, karena beliau tentu akan hati-hati juga, tidak mungkin mengusung yang bakal kalah. Maka standar KPI-nya Ibu Megawati punya standar. Pasti punya standar yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Ketika itu sudah pakemnya pas, memang Puan itu apalagi punya panggung sebagai ketua DPR. Beliau adalah perempuan yang dianggap merepresentasi perempuan, punya panggung di pernah jadi menteri juga. Jadi bukan didorong, itu bukan karena mendorong gerobak, yang bukan karena soal beliau adalah anaknya Ibu Megawati. Kalau memang beliau capable ya, punya kapasitas, punya narasi, punya pikiran, apalagi beliau hari ini punya panggung sebagai ketua DPR dan itu mampu memompa memoles elektoral dia, bisa menjadi suntikan terhadap kenaikan tren elektabilitasnya, maka Ibu Megawati saya pikir juga akan memutuskan dengan bijak untuk mendorong terah dari beliau sendiri gitu. Kenapa tidak gitu. Tetapi lagi-lagi saya pikir Ibu Megawati itu tidak pernah memaksakan, saya pikir. Jadi selalu kontemplasinya panjang, dia melihat tren, melihat kekuatan magnet dari elektoral dari tokoh tersebut, apakah beliau dicintai rakyat atau tidak. Maka nanti di injury time atau di last minute Ibu Megawati akan memutuskan tidak harus mendorong, jangankan untuk dirinya ya. Dulu waktu di
Pak Jokowi kan juga resisten itu Mbak Aprilia. Tapi pada akhirnya Ibu Megawati kan menerima karena melihat trennya Pak Jokowi, melihat Oke. popularitasnya leading gitu, elektabilitasnya leading, akhirnya tiket untuk Megawati sendiri dikasih kepada Pak Jokowi. Jokowi. Apalagi ini untuk anaknya, untuk dirinya sendiri itu dikasih tiket ke yang lain. Gitu. Jadi beliau melihat ya bagaimana kans yang terbaik termasuk tokoh-tokoh yang mungkin nanti lebih dicintai oleh masyarakat. Bang Pagi, kalau kita melihat tadi Anda mengatakan bisa jadi Puan tidak bisa maju dengan Prabowo atas pertimbangan tertentu. Kira-kira kalau melihat KPI-nya Puan ini lebih cocok maju dengan siapa kalau menurut Anda? Ya begini Mbak, dalam politik ini kan dinamis ya, apapun bisa terjadi tergantung nanti ada cuaca ekstrim atau tidak juga. Karena kan begini, PDIP itu golden ticket, dia bisa mengusung tanpa berkoalisi dengan siapapun. Nah ini adalah yang hebatnya PDIP di situ. Yang kedua adalah PDIP punya legacy momentum, punya capres yang hari ini kalau sukses capresnya, maka itu akan mengangkat elektoral dari PDIP-nya karena ada efek kesuksesan pemerintah sekarang itu menjadi citra baik bagi PDIP-nya. Tetapi kemudian kalau sekarang ini melihat kondisi sekarang ini tentu akan menjadi penting bagi PDIP apakah nanti memaksakan sesuatu yang mestinya harus menang gitu. Oke, padahal Karena Bang Pagi kalau kita lihat gini, kan di tubuh PDIP sendiri kan ada yang masuk ke jajaran 3 besar survei elektabilitas ke masyarakat yaitu Ganjar Pranowo begitu Bang Pagi. Kenapa PDIP tidak melirik atau mulai mengimagekan Ganjar untuk digandeng dengan Puan? Kenapa lebih memilih Prabowo menurut Anda? Maaf Mbak Putri, bukan hanya Ganjar Puan ya. Ganjar Puan pun simulasinya itu bisa saja karena dia tidak perlu dengan partai lain gitu kalau dia mau maju sendiri. Bahkan misalnya ada Andika, dianggap sekarang udah mulai muncul Andika Puan misalnya. Beliau adalah sosok panglima ya, militer, mungkin kerinduan terhadap militer karena sipil sudah berkuasa 10 tahun. Kemudian dianggap antitesis dari Pak Jokowi karena kan Pak Jokowi ini lahir dari antitesis PSBY yang dianggap lebih antitesis dianggap Pak Jokowi gitu. Jadi rakyat adalah kita adalah rakyat itu. Nah, sementara Andika sekarang kan dianggap lebih elit gitu ya. Jadi ada kerinduan terhadap yang lebih good looking, lebih tegas, militer. Nah, jangan-jangan keraguan-keraguan saya justru meyakini ya bukan tidak mungkin kalau Andika misalnya ditambah panggungnya 4 tahun lagi, ya kemudian PDIP akan mengusung militer dan sipil militer itu adalah kombinasi yang ideal dari hasil survei Voxpol misalnya. Nah ini kerinduan-kerinduan antitesis dari Pak Jokowi karena dianggap Mas Ganjar adalah copy paste dari Pak Jokowi, banyak juga begitu karena pemimpin yang belusukan, yang sering gowes ya, kalau Mas Ganjar belusukan gowes, dekat dengan rakyat, perhatian sama rakyat, tidak berjarak sama rakyat. Jadi ini kok mirip-mirip Pak Jokowi gitu. Jadi atau Puan ini karena ada histori yang tidak mengenakan dengan Puan Maharani, Bang Pagi. Sebenarnya kalau Puan Puan misalnya Prabowo saya pikir nggak ada masalah ya selama ini chemistry-nya dapat saya pikir. Kalau kemudian dengan Andika juga bisa. Kalau Ganjar dengan Mbak Puan bisa saja karena ini kombinasi yang menurut saya juga masuk akal ya karena nanti jangan-jangan ya PDIP di power of kepepet nggak ada lagi peluang, nggak ada supaya sama-sama aman, supaya sama-sama menang. Nah Ganjar RI 1, Puan RI 2. Kenapa? Karena perempuan yang mewakili Indonesia mewakili ada perempuannya, kemudian ada Ganjarnya. Karena begini, PDIP itu butuh Ganjar Mbak Aprilia. Ganjar butuh PDIP karena segmen pemilih Ganjar itu adalah pemilih PDIP. Maka kalau Ganjar tidak memakai PDIP sebagai kendaraan, maka tidak ada juga jaminan Ganjar akan elektabilitasnya terus tumbuh gitu. Kalau kita hasil buka dari data baik kolom data Voxpol misalnya di Jawa Tengah misalnya itu pemilih PDIP itu adalah pemilihnya Ganjar rata-rata ya, maka splitnya rendah sekali. Nah artinya orang di Jawa Tengah itu bukan memilih karena Ganjarnya tapi karena PDIP-nya. Sementara pada konteks sekarang PDIP butuh Ganjar supaya nggak ada splitnya, maka supaya PDIP-nya kokoh, ada kotel efeknya gitu. Sementara Ganjar tanpa PDIP juga sebetulnya agak sulit gitu karena segmen basis pemilihnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah lumbung elektoral, memenangkan presiden adalah memenangkan Jawa adalah kunci, maka Mas Ganjar sudah punya segmen kolom besar yaitu Jawa Tengah.
Dan segmen di Jawa Tengah itu adalah memilih partai ID. ID-nya 12%. Dia memilih bukan karena sosok populis, tetapi karena partai politik. Dengan demikian saya katakan ini dependensi teori. Bahwa Ganjar sangat membutuhkan PDIP, PDIP membutuhkan Ganjar. Nah kalau kemudian kombinasi simulasi ideal Prabowo-Ganjar itu oke, bahkan misalnya Andika Puan juga jadi, mungkin Ganjar Puan pun masih masuk akal saya pikir. Bang Pangi, nama-nama yang kerap muncul dalam survei presiden atau calon presiden di tahun 2024 adalah Ganjar, Anies, dan juga Prabowo. Jika PDIP mengarah ke Prabowo dan juga kita katakanlah Ganjar bersama Anies, apakah ini menjadi poros-poros yang kuat atau seperti apa menurut Anda? Ya, kalau dari simulasi Voxpol misalnya, ada memang 3 calon yang sangat potensial ya, baik Prabowo, Anies Baswedan maupun Ganjar. Maka sebetulnya dari potensi ini siapa sang penantangnya gitu. Ketika misalnya Ganjar Anies misalnya, anggaplah misalnya ada 3 poros, ini adalah poros kedua, poros penantang Prabowo Puan, kemudian ada poros pertama tadi Prabowo Puan maksud saya. Poros kedua adalah muncul misalnya Ganjar ya Anies, kemudian ada poros ketiga yang sudah dihitung dari luar itu ada Anies, ada AHY misalnya ya, AHY dengan Airlangga misalnya. Maka sebetulnya kans potensialnya ini akan sangat ditentukan kepada 3 hal. Pertama, mesin partainya sama-sama kuat ya, magnet elektoralnya sama-sama punya magnet elektoral, tetapi kalau dari simulasi saya itu simulasi Ganjar Anies itu jauh lebih potensial dibanding Prabowo Puan gitu. Tetapi itu kan data yang kita ambil pada bulan Juli, karena survei itu tergantung kepada data, kapan data itu diambil, kemudian isu-isu yang sudah terbangun, apalagi ke depan adalah kekuatan relawan, kekuatan mesin partai, jadi banyak faktor variabel yang saya pikir bukan faktor tunggal. Jadi kalau simulasi ini selalu kita kan berharap memang gitu Mbak April, ada 3 poros nanti ke depan supaya tidak rematch Pilpres di 2014, 2019 tidak terulang, supaya tidak terjadi kekuatan bipolar yang head to head yang mengangah, jadi lukanya besar sekali dan susah menjahitnya. Nah makanya kalau ada 3 poros sebetulnya itu sudah sangat cukup bagus ya. Tadi Prabowo Puan, kemudian Ganjar Anies, kemudian ada bahkan Ganjar Airlangga pun sedang dicoba gitu, Mbak. Golkar sudah bilang. Jadi waktu 2 tahunan lebih ini dijadikan partai politik untuk memulai ya tes ombak kalau tadi Bang Pangi katakan begitu, bagaimana respon masyarakat dalam ya bursa Capres di tahun 2024. Masih ada waktu untuk mencoba-coba dan ini bersifat dinamis ya Bang Pangi ya, masih bisa berubah-ubah. Adegan-adegan yang muncul ini bukan bersifat permanen untuk di bursa 2024. Kita kawal terus seperti apa ini bursa Pilpres 2024 ke depannya. Terima kasih banyak Bang Sarwi, Pangi Sarwi untuk berbincang bersama kami di MNC News. Pangi Sarwi, Direktur Eksekutif Voxpol Center. Selamat sore. Sore, Mbak Aprilia. Baik, pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.